Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lili Suryani dengan NIM A1J117066. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi tentang sistem endokrin, di mana video kali ini merupakan suatu tugas pada mata kuliah struktur hewan dari dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Berikut videonya, kita mulai. Oke, pertama kita melangkah pada pengertian dan fungsi sistem endokrin. Apa sih fungsi dari sistem endokrin itu sendiri? Apa sih yang dimaksud dengan sistem endokrin itu sendiri? Oke, langsung saja. Teman-teman harus tahu bahwa sistem endokrin itu merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan suatu proses dalam tubuh melalui zat kimia, di mana sebagian besar zat kimia ini akan disekresi di dalam kelenjar, di mana kelenjar endokrin itu sendiri terletak di seluruh tubuh, dan masing-masing kelenjar mengandung sekelompok sel khusus yang akan mensekresi suatu hormon secara langsung ke dalam aliran darah, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu juga pada kelenjar endokrin ini memiliki sekelompok sel yang memiliki fungsi untuk mensekresikan senyawa kimia dan akan didistribusikan langsung melalui peredaran darah menuju sel, jaringan, organ yang memerlukan suatu target. Hormon tersebut juga ini akan disekresikan secara langsung oleh kelenjar endokrin yang pada umumnya akan menuju pada organ yang menjadi suatu target yang letaknya cukup jauh dari tempat sekresinya. Hormon yang pada umumnya ini akan diproduksi secara langsung oleh kelenjar endokrin saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang sedikit. Namun meski dalam jumlah sedikit, akan tetapi akan memiliki atau mempunyai suatu dampak respon yang begitu luas. Oke, selanjutnya pada hormon yang berada pada sistem endokrin ini akan bertindak sebagai pembawa pesan kimiawi yang akan menuju atau akan dibawa ke organ yang menjadi sasaran dan akan diterjemahkan. Selain itu juga pada hormon ini juga dia berfungsi sebagai zat perantara kimiawi yang memiliki jarak jauh yang secara spesifik akan disekresikan ke dalam darah atau oleh kelenjar endokrin sebagai respon terhadap sinyal yang sesuai. Pada darah ini akan membawa zat perantara ini ke bagian tubuh lain, tempat di mana zat akan terletak jauh dari tempat pengeluarannya. Selain itu juga pada organ endokrin ini juga teman-teman harus tahu bahwa pada sistem endokrin ini dia merupakan suatu kelenjar yang tanpa memiliki duktus. Kemudian sistem endokrin ini juga akan mensintesis hormon-hormon yang akan disekresikan ke dalam sirkulasi darah untuk ditransportasikan ke seluruh tubuh menuju organ target. Teman-teman juga harus tahu bahwa organ yang menjadi target pada sistem endokrin itu yang pertama adalah pada hipofisa, kemudian adrenal, tiroid, paratiroid, pankreas, testis, ovarium, dan plasenta itu sendiri. Oke, selanjutnya atau poin kedua yang akan kita bahas yaitu tata letak kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Teman-teman itu juga perlu tahu bahwa banyak sekali terdapat kelenjar-kelenjar endokrin dalam tubuh kita. Salah satunya adalah kelenjar hipotalamus, di mana kelenjar hipotalamus ini merupakan suatu kelenjar yang tata letaknya itu berada pada bagian otak. Yang kedua adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis juga ini merupakan suatu kelenjar di mana dia ini terletak pada otak kita, tepatnya pada bagian bawah kelenjar hipotalamus. Ketiga adalah kelenjar adrenal, di mana kelenjar adrenal juga ini dia berada pada kedua ginjal kita. Yang ketiga adalah kelenjar gonad, di mana kelenjar gonad ini terdiri atas ovarium dan testis. Kemudian kelima adalah kelenjar tiroid, di mana pada kelenjar tiroid juga ini terletak pada bagian leher. Yang keenam adalah kelenjar paratiroid, di mana kelenjar paratiroid juga ini dia merupakan suatu kelenjar yang tata letaknya itu berada pada bagian leher juga, sama dengan kelenjar tiroid. Yang terakhir adalah kelenjar pankreas. Oke.
Nah, selain teman-teman mengetahui tata letak dari kelenjar yang terdapat pada kelenjar endokrin khususnya dalam tubuh kita, teman-teman juga harus pahami bahwa kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh kita ini memiliki peranan untuk mensekresikan beberapa hormon dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus. Di mana pada kelenjar hipotalamus ini dia mampu menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama adalah hormon CRH, di mana pada hormon CRH di sini berfungsi untuk merangsang hipofisis untuk melepaskan hormon ACTH. Yang kedua adalah hormon GnRH, di mana hormon GnRH juga ini berfungsi untuk merangsang hipofisis untuk melepaskan hormon LH dan hormon FSH. Yang ketiga adalah hormon TRH, di mana hormon TRH ini berfungsi untuk merangsang hipofisis untuk melepaskan hormon perangsang tiroid atau TSH. Yang ketiga adalah hormon GHRH, di mana pada hormon ini berfungsi untuk pelepasan hormon pertumbuhan yaitu GH dari hipofisis. Selain juga itu dia akan menghambat pelepasan hormon GH dari hipofisis itu sendiri. Yang kedua adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis juga sama seperti kelenjar hipotalamus. Dia akan juga mensekresikan beberapa hormon. Yang pertama adalah hormon ACTH, di mana hormon ACTH ini akan mensekresikan juga sebagai hormon adrenal. Yang kedua adalah hormon LH, yang di mana hormon LH ini berfungsi pada wanita ataupun laki-laki atau pria, di mana pada wanita ini hormon ini berfungsi untuk merangsang produksi hormon seks yaitu estrogen, di mana letaknya itu di ovarium serta selama proses ovulasi. Yang kedua itu ada pada pria, di mana pada pria ini akan berfungsi merangsang produksi testosteron di bagian testis. Selanjutnya yaitu hormon FSH, di mana hormon FSH juga ini berfungsi untuk merangsang beberapa pertumbuhan khususnya pada wanita dan pada pria. Pada wanita itu hormon FSH di sini akan merangsang perkembangan folikel. Kemudian pada pria juga di sini akan merangsang produksi sperma. Hormon TSH, di mana pada hormon TSH ini juga akan berfungsi pada pelepasan hormon tiroid. Yang terakhir adalah hormon GH, di mana pada hormon GH di sini akan berfungsi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kedua adalah berfungsi untuk mengontrol produksi ASI atau pada saat kita menyusui. Kelenjar adrenal, di mana pada kelenjar adrenal ini akan mensekresikan beberapa hormon. Yang pertama yaitu kortisol, di mana pada hormon kortisol ini dia akan berfungsi untuk membantu ataupun mengontrol proses metabolisme karbohidrat, protein, lipid pada saat untuk melindungi dari stres. Kemudian adalah hormon aldosteron, di mana pada hormon ini dia akan berfungsi untuk membantu mengontrol proses regulasi air dan elektrolit pada tubuh. Selanjutnya adalah kelenjar gonad, di mana pada kelenjar gonad ini juga akan mensekresikan beberapa hormon. Yang pertama adalah testosteron, di mana pada hormon testosteron ini dia akan berfungsi untuk merangsang proses perkembangan organ reproduksi pada pria, misalnya pada produksi sperma dan anabolisme protein. Yang kedua adalah estrogen, di mana pada hormon estrogen ini dia akan berfungsi untuk merangsang proses perkembangan organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya adalah hormon progesteron, di mana pada hormon progesteron juga ini dia berfungsi untuk mempersiapkan rahim untuk siap pada saat kehamilan, kemudian juga pada saat kelenjar susu ataupun pada saat kita menyusui. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid, di mana pada kelenjar tiroid ini dia berfungsi untuk mensekresikan hormon T3 dan T4, di mana pada hormon ini berfungsi untuk merangsang proses perkembangan organ reproduksi pria untuk memproduksi sperma dan anabolisme protein. Kemudian kalsitonin, di mana hormon ini berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium yang begitu berlebihan. Selanjutnya adalah kelenjar paratiroid, di mana pada kelenjar paratiroid ini dia berfungsi untuk mensekresikan hormon PTH, di mana hormon ini berfungsi untuk merangsang proses perkembangan organ reproduksi pada wanita.
Kemudian juga dia akan berfungsi untuk mempersiapkan pada manusia itu, misalnya pada saat persiapan untuk pada rahim untuk mengalami kehamilan, dan akan memberikan perkembangan pada kelenjar susu, misalnya pada saat menyusui. Oke, teman-teman, setelah memahami kelenjar endokrin itu sendiri, terus hormon apa saja yang disekresikan, serta kelenjar-kelenjar apa saja yang ada pada sistem endokrin itu sendiri, teman-teman perlu tahu bahwa pada kelenjar endokrin itu tidak selamanya akan berdampak positif pada saat mensekresikan suatu hormon, tetapi juga akan memiliki dampak yang sangat buruk. Karena pada kelenjar ini juga akan memproduksi hormon yang berlebihan, misalnya seperti gangguan pada sindrom Cushing, di mana pada sindrom Cushing ini akan terjadi pada anak perempuan, atau pada pasien MAS, di mana pada sindrom ini diakibatkan terjadi produksi hormon yang berlebihan, yaitu hormon kortisol. Yang kedua yaitu pubertas precox, di mana pubertas ini terjadi karena diakibatkan adanya aktivitas dari hormon LH, sehingga khususnya pada anak perempuan akan mengalami menstruasi yang secara tiba-tiba pada masa waktu usia 1 tahun kelahiran. Yang ketiga adalah hipertiroidisme, di mana sindrom ini terjadi akibat mutasi protein G pada tingkat tiroid atau pada hormon TSA. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.